Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Bella Mayasari, NIM 13122000048. Saya sebagai moderator dalam kelompok 6. Selamat datang dalam diskusi akademik mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU 23/2025. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara mendalam dasar hukum, kedudukan para pemohon, pokok permohonan hingga prinsip konstitusi yang dianggap dilanggar. Mari kita ikuti bersama jalannya diskusi ini. Pertama, kita akan mendengarkan pemaparan dari teman saya, Jessica, yang akan menjelaskan dasar hukum serta kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum yang kuat di beberapa tingkat aturan. Yang pertama adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Inilah dasar hukum tertinggi Mahkamah Konstitusi, terutama pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua adalah pasal 24C mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi, sifat putusannya, syarat hakim dan konstitusi, serta kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memutus pendapat DPR terkait dengan dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden. Dan yang ketiga adalah TAP MPR sebelum amandemen. TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi, sehingga pembentukan Mahkamah Konstitusi merujuk langsung pada Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Dan yang selanjutnya, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 dan terbaru disempurnakan melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 2020. Undang-undang ini mengatur tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi, dan masa jabatan, tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi dan sifatnya. Kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah yang pertama adalah lembaga tinggi negara. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara berkependudukan setara dengan DPD, DPR, MPR, Presiden, Mahkamah Agung, dan BPK. Pembentukannya ditentukan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga bukan lembaga di bawah Presiden atau Mahkamah Agung. Dan yang kedua adalah bagian dari kekuasaan kehakiman. Menurut Undang-Undang 24 ayat 2 Undang-Undang 1945, Mahkamah Konstitusi berada dalam ranah kekuasaan kehakiman agung, namun keduanya mandiri dengan fungsi yang berbeda. Mahkamah Agung mengadili perkara hukum yang biasa, perdata, pidana, administrasi, dan lain-lain, dan Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa konstitusi, yaitu yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penjaga konstitusi, guardian of the constitution, kedudukannya substantif. Mahkamah Konstitusi menjadikannya pengawal Undang-Undang Dasar. Dan yang selanjutnya, kekuasaan yang putusannya final dan mengikat. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu final, tidak bisa dibanding atau gimana, atau dikembalikan, mengikat secara umum. Jadi bahasa lainnya adalah erga omnes. Hal ini bisa menegaskan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memutus perkara konstitusi secara definitif dan yang terakhir. Terima kasih. Selanjutnya, teman saya David akan menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing dari pemohon 1, yaitu seorang advokat sekaligus mahasiswa dalam perkara ini.
Saya akan menjelaskan tentang kedudukan pemohon satu atau legal standing. Bahwa pemohon satu memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesepakatan yang sama dalam pemerintahan. Bahwa pemohon satu adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan sering melakukan pendampingan terhadap klien baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon satu adalah keberlakuan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka ruang polisi menjabat atau mendapat penugasan di luar kepolisian tanpa melepaskan statusnya sebagai polisi, sehingga penjelasan tersebut tidak sejalan dengan norma pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Bahwa pemohon satu sebagai penegak hukum memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi penegak hukum lainnya agar tidak melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang. Dalam hal ini, untuk dapat melakukan penegakan hukum yang profesional, maka aparat penegak hukum harus tidak terpengaruh oleh kepentingan lain. Namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan jika aparat dimaksud terlibat dalam jabatan di luar kepolisian, sehingga akan mengganggu integritas penyidikan dan penuntutan terhadap klien. Berikutnya, kita akan mendengarkan penjelasan dari teman saya Olive mengenai kedudukan hukum pemohon 2, yaitu seorang warga negara pencari kerja serta relevansinya dalam permohonan uji materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holfatun Nasari dengan NIM 1322000044. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kedudukan hukum pemohon 2 dalam perkara nomor 114/BUU/23/2025. Salah satu pemohon dalam perkara ini adalah pemohon 2, yaitu Christian Adrianus Sihit SH, berstatus mahasiswa dan merupakan lulusan sarjana ilmu hukum. Pemohon 2 beralamat di Jalan Parnapa, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, yang pada saat ini dalam pengajuan permohonan belum memiliki pekerjaan tetap. Pemohon 2 mengalami kerugian konstitusional yang aktual dan spesifik akibat berlakunya frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Kepolisian. Frasa tersebut memungkinkan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri, hanya dengan dalih penugasan Kapolri. Akibatnya, yang pertama, tertutupnya peluang pemohon 2 untuk kompetisi secara adil dan terbuka dalam pengisian jabatan publik, sehingga ia kehilangan hak konstitusional atas kesempatannya sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 3 Undang-Undang 1945. Yang kedua, terjadinya kerugian nyata atau actual loss berupa hilangnya potensi memperoleh penghasilan jenjang karir serta jaminan publik yang seharusnya dapat diikuti oleh warga sipil. Dan yang terakhir, adanya perlakuan diskriminatif karena norma APO memberikan keistimewaan khusus kepada anggota Polri aktif yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1 junto pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Demikian paparan singkat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, teman saya Fahri akan memaparkan pokok permohonan. Lalu ada norma yang diuji serta argumen terkait adanya konflik norma yang menjadi dasar pengajuan perkara. Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada dua pilihan. Jika permohonan ditolak, berarti Mahkamah Konstitusi menilai masalahnya terletak pada implementasi, bukan pada norma.
Tetapi jika dikabulkan, maka Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penjelasan pasal itu memang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan berpotensi mengembalikan praktik dui fungsi yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Dan melalui putusannya, mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi akhirnya menyatakan bahwa frasa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, anggota Polri aktif tidak lagi dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian, kecuali mereka mengundurkan diri atau pensiun sesuai dengan norma pokok undang-undangnya. Alasan berbeda, conjuring opinion. Dalam sistem peradilan konstitusi, conjuring berfungsi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Publik bisa melihat bagaimana hakim memahami isu secara berbeda-beda. Dalam putusan ini terdapat dua hakim yang menyatakan pendapat berbeda, yaitu Hakim Guntur Hamzah dan Hakim Daniel Yusmik. Berbeda dari putusan mayoritas, keduanya memandang bahwa permohonan para pemohon seharusnya ditolak seluruhnya. Mereka tidak sependapat dengan mayoritas maupun Hakim Arsul sebelumnya. Menurut mereka, persoalan yang diangkat oleh para pemohon bukan disebabkan oleh cacat normatif dalam Undang-Undang Kepolisian, tetapi lebih kepada masalah implementasi. Norma pokok pasal 28 ayat 3 sebenarnya sudah sangat jelas mengatur bahwa anggota Polri harus mengundurkan diri atau pensiun jika ingin menduduki jabatan di luar kepolisian. Dalam kacamata mereka, penjelasan pasal justru memperjelas apa yang dimaksud jabatan di luar kepolisian. Dan bukannya memberikan pengecualian, mereka menolak tegas penafsiran Quod Ratio yang menyimpulkan bahwa jika berdasarkan penugasan Kapolri, maka boleh menduduki jabatan sipil tanpa mundur. Bagi Guntur dan Daniel, penalaran seperti itu keliru karena tidak sesuai dengan konstruksi sistematik norma. Mereka menilai bahwa fakta di lapangan bahwa banyak anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil adalah persoalan pelaksana yang tidak patuh terhadap norma. Itu bukan alasan bagi MK untuk membatalkan norma penjelasan. Dalam pendapat mereka, MK tidak boleh masuk terlalu jauh ke domain pembentuk undang-undang dan harus menjaga sikap judicial restraint bila diperlukan pembatasan lebih lanjut. Hal itu merupakan tugas legislatif. Secara garis besar, posisi di setting ini adalah norma tidak inkonstitusional, yang salah adalah praktiknya. Perbedaan kedua pendapat ini berakar pada metode interpretasi yang berbeda. Hakim Arsul menggunakan pendekatan purposif, sebuah pendekatan yang memandang tujuan reformasi sebagai landasan utama, sementara Hakim Guntur dan Daniel berpegang pada pendekatan tekstual dan sistematik, yaitu memahami norma dari bunyi pasal dan struktur hukumnya. Selain itu, mereka juga berbeda pandangan tentang sejauh mana MK boleh menilai kualitas teknik legislasi. Arsul berpendapat MK harus aktif mengoreksi norma yang berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi, sementara dissenters menilai MK seharusnya bertindak seolah-olah sebagai pembentuk undang-undang. Perbedaan pendapat dalam putusan ini menunjukkan bahwa isu jabatan sipil bagi anggota Polri bukanlah persoalan sederhana. Ia menyentuh aspek reformasi kepolisian, desain konstitusional, kepastian hukum, dan perimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Meskipun pendapatan mayoritas yang mengikat keberadaan concurring dan dissenting opinion memberikan gambaran utuh tentang cara para hakim menimbang isu ini. Pada akhirnya, kedua pandangan menegaskan bahwa reformasi Polri dan kejelasan norma tetap menjadi agenda penting, baik melalui putusan pengadilan maupun melalui reformasi legislasi. Demikian rangkaian diskusi kita dari kelompok 6 mengenai putusan MK nomor 114/PUU 23/2025. Dari dasar hukum hingga dampak konstitusional, semuanya sudah dipaparkan oleh teman-teman saya.
Terima kasih kepada Jessica, David, Olive, Fahri, dan Angel atas pemaparan yang sangat komprehensif. Semoga dalam diskusi ini dapat menambah wawasan kita semua tentang hukum konstitusi dan dinamika ketatanegaraan Indonesia. Mari kita terus kritis, terus peduli, dan terus berkontribusi untuk Indonesia yang lebih adil dan berintegritas. Sampai jumpa di forum berikutnya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Nam Swastiastu, Nam Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu.